Wah, gimana adik-adik semua? Udah siap mendengarkan firman Tuhan? Memuji Tuhan hari ini? Wah, Kak Erika pikir kalian semua pasti sudah semangat ya, udah mandi, udah sarapan. Yuk kita sama-sama mau nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai untuk membuka persekutuan hari ini. Yuk kalian semua bangkit berdiri, terus kita puji bareng-bareng. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tanya sekali lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, adik-adik kita sekarang mau berdoa ya. Kita tutup mata, kita berdoa bareng. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini, di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Ya Tuhan, beri kami fokus Tuhan, beri kami konsentrasi untuk mendengarkan, supaya kami bisa mengerti apa yang hendak Engkau katakan pada kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita hari ini diambil dari Markus 2 ayat yang pertama sampai 12. Perikopnya tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Nah adik-adik kalau misalnya nanti mau baca sendiri setelah persekutuan boleh banget. Tapi ini Kak Erika bacain secara lebih lengkap ya. Ya, jadi pada hari-hari itu Tuhan Yesus itu sedang mengajar berkeliling di sekitaran Galilea dan Kapernaum. Nah, suatu hari karena Tuhan Yesus sedang mengajar di Kapernaum, banyak banget orang berkumpul di tempat Tuhan Yesus mengajar itu. Karena semua orang penasaran ya, kayak, siapa sih Tuhan Yesus itu? Dan semua orang tuh sangat terpukau sama ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Mereka nggak pernah dengar yang seperti itu, dan mereka juga nggak pernah lihat mujizat-mujizat yang seperti yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, segala macam. Wah, semua orang kayak takjub semuanya. Nah, suatu hari waktu Tuhan Yesus sedang mengajar itu, ada 4 orang yang memiliki 1 orang teman yang lumpuh. Jadi temannya ini lumpuh dan gak bisa apa-apa. Nah, teman-temannya tergerak hatinya. Dan mereka pengen supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan temannya yang lumpuh ini. Mereka cari cara, gimana ya? Lokasinya sangat-sangat penuh, mau lewat aja susah, apalagi bawa orang yang lumpuh ditandu. Wah, gimana ya caranya ya? Terus adik-adik tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke atas genteng rumah itu, lalu buka atapnya, lalu mereka turunkan temannya yang lumpuh itu di dalam tandu ke dalam rumah itu. Jadi pas di hadapan Tuhan Yesus, orang lumpuh itu ditidurkan di depannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaget dong, kayak wah ya ampun, kok imannya sebegitu besarnya sampai mereka percaya, cari cara gimana caranya supaya bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus melihat dan Tuhan Yesus bilang, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Adik-adik, ini waktu zaman itu kalau orang punya penyakit yang sangat parah, orang-orang tuh saking bingungnya, kenapa ya kok misalnya mereka bisa sampai sakit separah itu? Asumsi mereka, karena orangnya yang sakit ini saking berdosa. Karena mereka berdosa, makanya mereka jadi sakit parah gitu. Nah, karena itu Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni.
karena Tuhan Yesus memang berkuasa untuk mengampuni ya. Tapi orang-orang ahli Taurat yang ada di lokasi itu, mereka kayak gak suka. Ih, siapa sih Tuhan Yesus kok bisa sok-sok ngampuni orang? Emangnya dia siapa gitu kan? Mereka kayak gak suka banget gitu, kayak ih apa sih, kan mereka karena gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Terus Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun percaya. Ketika dengar Tuhan Yesus ngomong seperti itu, dia mengimani kata-kata Tuhan Yesus, lalu dia bangun, mengangkat tempat tidurnya, lalu pergi. Dan memuliakan Tuhan begitu besar. Dia kayak saking senengnya, takjub, ya ampun kok ternyata aku bisa sembuh gitu. Akhirnya orang-orang di sekitar sana yang lihat kejadian itu pun ikut takjub. Kayak wah, Tuhan Yesus tuh memang benar-benar hebat. Dia betul-betul anak Allah yang berkuasa. Dia berkuasa mengampuni, menyembuhkan yang sakit juga. Nah adik-adik, sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha mengasihi kita, maha pengampun. Ketika kita berdosa, ketika kita sedang nakal atau sudah berbuat salah, kita tinggal berdoa, kita bertobat sama Tuhan, kita minta ampun dan kita berjanji untuk enggak melakukan hal itu lagi. Maka Tuhan yang maha pengasih pasti akan memberikan pengampunan itu pada kita. Nah adik-adik, kita mau masuk ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Markus 2 ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, itu ya adik-adik. Kak Erika tunggu rekamannya. Nanti kalau misalnya kalian udah hafal, minta direkamin sama mama, papa, atau kakak, adik. Nanti terus dikirim ke grup WA sekolah minggu. Adik-adik, kita mau tutup kebaktian hari ini, kita mau nyanyi dulu sebelumnya. Kita mau nyanyi Do Itulah Dosamu. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Ya adik-adik, begitu kita ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa penutup ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kebaktian hari ini Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah, kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan kumpulkan kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu lagi minggu depan. Dan Tuhan menyertai kami sepanjang minggu depan. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat hari Minggu.